DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan, dan kritik terhadap konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut. Kami datang ke sini itu untuk menolak dan menyatakan sikap pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menolak rumusan Pancasila. Kita kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan 5 sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman. Nah, ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Ubah HIP ke BPIP, itu hanya akal-akalan Megawati dan Jokowi. Sebuah tulisan dari Smith Al-Hadar, Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education atau IDE. Di tengah demonstrasi anti-RUU haluan ideologi Pancasila yang digelar di depan gedung DPR pada 16 Juli lalu, beberapa menteri dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD datang menemui pimpinan DPR untuk menyerahkan dokumen negara yang berkaitan dengan RUU haluan ideologi Pancasila atau HIP dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Nampaknya waktu yang dipilih yakni bersamaan dengan unjuk rasa, disengaja untuk mengkonter unjuk rasa tersebut. Selain Mahfud, utusan pemerintah lainnya adalah Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasona Lauli, Mensesnek Pratikno, dan Menpan RB Cahyokumolo. Mereka diterima Ketua DPR Puan Maharani yang didampingi para wakil ketuanya. Banyaknya menteri yang datang menghadap DPR, sebagiannya tidak ada relevansi dengan RUU BPIP ataupun RUU BPIP. Nampaknya bertujuan menunjukkan keseriusan dan bobot politik rezim Jokowi terhadap isu ini. Dengan wajah berseri-seri pun menyambut para pembantu Jokowi itu. Ia pun langsung memaparkan kepada pers tentang isi dokumen itu, bahwa selain meminta penundaan pembahasan RUU BHIP yang memang mendapat penolakan keras dari publik selama beberapa waktu terakhir, juga RUU BPIP yang diusulkan mengganti RUU BIP berbeda secara substantif dengan RUU HIP. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme, Marxisme-Leninisme dijadikan konsideran atau rujukan, dan Pancasila yang diakui adalah Pancasila 18 Agustus 1945 yang merupakan hasil konsensus nasional dan bukan Pancasila 1 Juni. Yang berarti usulan Soekarno di mana Pancasila bisa diperas menjadi Trisila bahkan Ekasila yang telah menimbulkan kecaman luas publik. Cepatnya Puan mengungkap isi dokumen yang baru diterimanya mencurigakan kita bahwa ia telah mengetahui isinya jauh hari. Yang berarti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atau Ibunda Puan juga sudah mengetahuinya. Nyaris tidak mungkin Jokowi, seorang petugas partai PDIP, mengusulkan perubahan secara fundamental RUU HIP yang diinisiasi PDIP tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Megawati. Bahkan bisa jadi itu merupakan perintah dari Megawati untuk menyelamatkan mukanya. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang merupakan pandangan dan kemauan Megawati telah menggoncangkan politik nasional dan mengancam disintegrasi bangsa. Mencabut begitu saja RUU HIP sebagaimana tuntutan publik terutama umat Islam akan menciderai kepemimpinan Megawati dan melemahkan PDIP. Sedangkan mempertahankan RUU HIP nyarislah tidak mungkin. Di pihak lain, keberadaan RUU itu membahayakan stabilitas politik nasional di tengah pandemi COVID-19 yang tengah menghantam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tanpa belas kasihan. Maka dicarikan jalan keluar bagi Megawati dan Jokowi sekaligus. RUU BPIP dianggap kompromi yang menguntungkan keduanya. BPIP masih mempertahankan motif Megawati, yaitu mengkontrol ideologi yang dipandang tidak sesuai dengan Pancasila. Jokowi juga diuntungkan karena RUU BPIP memberinya wewenang sebagai penafsir tunggal Pancasila
Ini bisa dipakai untuk menggebuk individu maupun kelompok yang kritis terhadap rezim. Bagaimanapun RUU BPIP masih lebih menguntungkan Jokowi karena diharapkan ia dipandang sebagai pahlawan yang mengakomodasi aspirasi kelompok-kelompok yang menentang RUU BIP. Pertanyaannya, apakah persoalan selesai sampai di situ? Nampaknya tidak. Masalahnya RUU BPIP mendegradasi Pancasila dan mengendalikan pikiran masyarakat. Tujuannya menyeragamkan pikiran masyarakat sesuai dengan tafsiran Megawati dan rezim Jokowi terhadap Pancasila. Tidak seharusnya Pancasila menjadi ideologi negara. Di dalam konstitusi pun Pancasila tak pernah disebutkan sebagai ideologi, melainkan dasar falsafah negara. Pancasila sebagai ideologi akan kehilangan jiwa sebagai pemersatu, sebagai titik temu berbagai ideologi masyarakat. Kalau Pancasila dijadikan ideologi negara, maka Republik Indonesia yang demokratis berubah menjadi negara fasis atau komunis, karena hanya negara fasis dan komunis yang punya ideologi. Kalaupun tak menganut dua ideologi itu, Indonesia makin otoritarian di bawah cengkraman rezim Jokowi yang memang otoriter. Seperti yang ditulis Abdurrahman Sebubakar, Ketua Pengurus ID dalam artikel Demokrasi Ambiar di Tangan Jokowi pada 2 Juni 2020, bahwa rezim Jokowi tidak saja membunuh demokrasi tetapi telah menjelma menjadi malevolent authoritarianism atau otoritarianisme jahat yang ditandai sikap represif, brutal, dan sangat korup sekaligus. Itu sebabnya publik pun menuntut agar BPIP yang dibentuk dengan Kepres dan RUU BPIP hendak memberinya landasan UU, biar kedudukannya sama dengan kementerian. Dibubarkan. Memang lembaga ini tidak berguna, tidak memberi manfaat pada rakyat. Sebaliknya, hanya menghabiskan dana negara ratusan miliar rupiah untuk menggaji para petinggi BPIP, termasuk Megawati dan stafnya yang kerjanya tidak jelas. Kita pernah mendengar lembaga ini menyelenggarakan konser musik virtual pada Mei silam atas nama pengalaman sila kedua, yaitu Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, orang mempertanyakan kearifan proyek yang merugi itu di tengah wabah COVID-19. Mengajak orang berkumpul dan dihadiri Presiden dan Ketua MPR dengan mematahkan PSBB yang diberlakukan rezim Jokowi sendiri tentu merupakan tindakan yang tidak beradab. DPR mengatakan tidak akan membahas lagi RUU HIP setelah reses mulai 17 Juli hingga 13 Agustus. DPR hanya akan membahas apakah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dicabut atau RUU BPIP disetujui sebagai penggantinya. Selama reses, DPR akan mengamati dinamika di masyarakat terkait usul rezim Jokowi. Kalau RUU BPIP diterima, tetap saja akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Toh yang mereka minta adalah mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dan tidak diganti dengan RUU manapun juga. Memang lebih baik lagi, Megawati dan Jokowi tidak memaksakan kehendak dan lebih fokus menanggulangi COVID-19 secara serius daripada membuang-buang energi bangsa untuk hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Sementara itu, Istana sebut pasal kontroversi di RUU HIP tak ada di RUU BPIP. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah menyerahkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP kepada pimpinan DPR pada Kamis 16 Juli kemarin. Tenaga ahli utama staf kepresidenan KSP Doni Gahral menjelaskan RUU BPIP tersebut berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Beda kalau BPIP mengatur tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi BPIP. Yang penting dalam RUU BPIP ini pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP tidak ada lagi. Selain itu, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dijadikan landasan pertimbangan, kata Doni saat dihubungi pada Jumat 17 Juli 2020. Dia menjelaskan, Salam RUU BPIP tidak diubah terkait substansi Pancasila, hanya mengatur tugas pokok, fungsi, serta struktur organisasi. Hal tersebut lantaran BPIP adalah lembaga strategis sebab bekerja untuk mensosialisasikan hingga mengedukasi Pancasila pada masyarakat. Sebab itu, kata dia, BPIP butuh payung hukum yang kuat lantaran posisi yang strategis. Karena strategis, maka tentu saja apa perlu dibuat payung undang-undang supaya lebih permanen dan tidak semata-mata di bawah Perpres, kata Doni. Dia menjelaskan kita sudah ada payung hukum BPIP akan berfungsi strategis, bukan hanya jangka pendek hingga panjang. Dengan adanya badan tersebut diharapkan generasi bangsa bisa lebih belajar Pancasila. BPIP tidak monopoli tafsiran Pancasila.
Dia juga menepis bahwa BPIP akan memonopoli tafsiran Pancasila. Doni menilai nantinya badan tersebut akan menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Jadi tak hanya tafsiran tunggal, ungkap Doni. Doni menjelaskan jika nantinya BPIP sudah diperkuat dengan undang-undang, nantinya bisa duduk bersama dengan lembaga lain. Sehingga nantinya BPIP akan jadi pusat sosialisasi dalam Pancasila. Karena kan sekarang yang melakukan sosialisasi banyak lembaga, misalnya MPR, jadi kalau BPIP lebih kuat. Semua bisa diintegrasikan ke BPIP, jadi lembaga-lembaga negara hanya sebagai user saja, ungkap Doni.